Halo semuanya, perkenalkan, saya Lalah Layala, guru BK kalian yang cantik dan imut. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semoga kalian semua merasa bahagia. Kali ini kita akan mempelajari definisi dan jenis-jenis nabja. Ada yang sudah tahu apa itu nabja? Nah, nabja singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Terus, apa sih Bu jenis-jenis nabja? Oke, yuk kita simak dan bahas satu persatu. Let's go! Nabja terdiri dari satu, narkotika, kedua, psikotropika, dan yang ketiga, zat adiktif lainnya. Nabja sama dengan narkoba, di mana nabja merupakan berbagai zat kimia atau obat-obatan, baik itu alami ataupun sintetik, yang jika digunakan akan menyebabkan ketergantungan dan merusak pikiran serta fisik tubuh pemakainya. Nabja yang bersifat alami artinya yang diekstrak langsung dari tumbuhan, contohnya ganja. Dan yang sintetis adalah yang dibuat oleh manusia, contohnya ekstasi atau sabu-sabu. Lalu, apa sih perbedaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif? Oke, kita bahas lagi satu persatu ya. Kalau narkotika lebih mempengaruhi terhadap fisik pemakainya seperti hilang kesadaran atau rasa nyeri. Nah, contoh seperti kokain yang diekstrak dari tanaman koka dan opium yang diekstrak dari tanaman popi. Lanjut ke psikotropika. Nah, psikotropika sifatnya lebih mengganggu pikiran dan mental pemakainya. Fix orang gila. Dan biasanya merubah perilaku pemakainya, contoh sabu-sabu dan opium. Nah, yang terakhir adalah zat adiktif. Zat adiktif ini merupakan selain dari narkotika atau psikotropika, tetapi masih dapat membuat ketergantungan pada pemakainya. Contoh seperti alkohol ataupun nikotin yang berada di dalam rokok. Itulah tadi perbedaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis nabja. Kita mulai dengan jenis-jenis nabja berdasarkan efek kerjanya. Efek kerjanya dibagi menjadi 3 jenis. 1, stimulan, yang kedua, depresan, yang ketiga, halusinogen. Kita mulai dari stimulan. Efeknya itu meningkatkan aktivitas tubuh secara tidak normal. Otak akan terus terstimulasi untuk beraktivitas dan akan memperkuat aktivitas yang akan berakibat meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, sulit tidur, merasakan bahagia semu, dan merasa bersemangat walaupun daya tahan tubuhnya itu lemah. Nah, contohnya itu seperti kokain, sabu-sabu, amfetamin, nikotin, dan juga kafein. Dan sekarang kita masuk ke jenis efek yang kedua, yaitu depresan. Depresan ini akan menyebabkan penurunan aktivitas dan fungsi tubuh. Akibatnya akan sulit fokus, hilang kesadaran, mati rasa, hilang nafsu makan, hingga sistem pernapasan gagal berfungsi. Wah, ngeri sekali ya jika sistem pernapasan kita gagal berfungsi. Bisa-bisa itu akan mengakibatkan kematian. Nah, contohnya adalah opium, barbiturat, alkohol, dan ganja. Selanjutnya jenis efek halusinogen, yaitu menyebabkan halusinasi bagi pemakainya. Pengguna akan merasa ngefly atau terlepas dari dunia nyata. Bicaranya ngelantur, tidak masuk akal, dan juga tidak bisa merespon stimulus dengan baik. Kok jika wong lanang aku. Sikat aku. Bising. Nah, contohnya LSD, PSP yang ditemukan pada magic mushroom. Nah, itu tadi jenis-jenis nabja
berdasarkan efek kerjanya. Dan sekarang kita akan bahas jenis-jenis nafza berdasarkan efek ketergantungannya. Ada narkotika golongan 1 sampai 3 dan ada psikotropika. Nah, kita bahas yang narkotika dulu ya. Yang pertama, narkotika golongan 1. Nah, narkotika jenis ini memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak digunakan dalam terapi pengobatan dan hanya digunakan untuk pengembangan iptek saja. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Selanjutnya yang golongan 2. Narkotika golongan 2 ini memiliki efek ketergantungan sedang, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai terapi pengobatan. Contoh morfin. Dan selanjutnya narkotika jenis golongan 3, efek ketergantungannya rendah sehingga sering digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya adalah kodein. Nah, itu tadi penjelasan tentang narkotika golongan 1, 2, dan 3. Sekarang kita bahas psikotropika. Di mana psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 mempunyai efek ketergantungan yang sangat tinggi sehingga tidak dapat digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya ekstasi dan LSD. Nah, untuk golongan yang kedua, efek ketergantungannya tinggi tetapi masih dapat digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya itu adalah amfetamin. Terus golongan 3, efek ketergantungannya itu sedang sehingga lumayan banyak digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya itu adalah fenobarbital. Dan yang terakhir, psikotropika golongan 4. Nah, efeknya itu tergolong rendah sehingga sudah umum digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya itu adalah diazepam. Nah, itu tadi pembahasan tentang jenis-jenis dari nafjan. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dadah!